Kondisi topografi daerah Cipanas yang merupakan wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan daerah ideal bagi tempat tumbuhnya beberapa jenis tanaman. Tanaman keras, tanaman hias, hingga tanaman sayuran tumbuh subur di wilayah dataran tinggi Jawa Barat ini. Hampir sebagian besar mata pencarian warga di wilayah ini adalah petani, salah satunya Pak Hendri ini. Dul, Ya, mati kokra. ya Pak. Yang banyak ya. Ya Pak. Bagi warga di sini, lahan pertanian merupakan sumber kehidupan di mana setiap jengkal lahan tanah mereka ditanami berbagai macam jenis tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Tidak jarang juga sebagian petani mencari peluang baru dengan menanam lahan-lahan mereka dengan tumbuhan pendatang atau yang berasal dari luar negeri. Salah satunya tanaman okra ini. Okra merupakan tanaman sayur-sayuran yang termasuk dalam anggota famili kapas-kapasan dan berjenis tanaman semak. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim tropis ini akan tumbuh optimal di lahan-lahan dengan ketinggian 600 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Karenanya, kini sebagian petani di wilayah Cipanas mulai membudidayakan buah dari tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi serta syarat akan gizi. Buah okra yang dipanen biasanya buah yang tidak terlalu tua, karena tekstur buah okra yang sudah tua akan mengeras serta cita rasanya akan hambar atau sepat. Meski juga dikenal kuat terhadap hama serangga, namun untuk dapat dikonsumsi, buah okra tentunya hampir sama dengan tumbuhan jenis sayur lainnya, di mana harus dicuci terlebih dahulu agar beberapa kotoran yang mungkin melekat pada buah hilang. Teh, ini Ya. dipotong seberapa teh? Dipotong 3 aja, Oh, besar-besar. besar-besar ya? Iya. Oh, ya. Sebagai bagian dari tanaman jenis sayuran, buah okra biasa dikonsumsi dengan diolah menjadi masakan kuah atau ditumis. Namun kali ini, Ibu Dede akan mengolah okra menjadi resep masakan berkuah santan atau juga dikenal dengan lodeh. Sementara Ibu Dede menyiapkan bumbu sederhana yang terbuat dari bawang merah, bawang putih, serta cabai yang dihaluskan bersama, aku membantu menyiapkan buah okra. Buah okra memiliki bentuk layaknya kapsul dengan permukaan pentagonal serta mengandung biji-bijian. Selain itu, buah okra juga mengandung beberapa bahan kimia alami yang menjadi teksturnya berlendir dan melengket. Berdasarkan penelitian, buah ini mengandung karbohidrat, serat, protein, dan lemak. Buah okra juga mengandung berbagai zat mineral seperti kalium, fosfor, kalsium, dan vitamin A, vitamin B, dan juga vitamin C, sehingga cukup baik bila dikonsumsi dan diolah sebagai bahan masakan kategori sayuran. Teh, okranya udah saya potong semua, Teh? Ya tuh, tinggal aja tuh. Oh, ya Teh. Iya. Dalam mengolah masakan berbahan dasar buah okra ini, sebenarnya tidak berbeda dengan mengolah masakan sayuran lainnya, di mana sebagai tahap awal, tentunya bumbu utama yang sudah dihaluskan, ditumis hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma yang memikat. Selanjutnya, sebagai jenis masakan kuah santan, setelah bumbu harum, santan pun dimasak di dalam kuali bersama dengan bumbu dan ditambahkan ikan asin agar menambah nikmat cita rasanya. Okra memiliki daging buah yang cukup tipis. Karenanya, untuk diolah menjadi masakan berkuah, buah okra dimasak terakhir selagi menunggu bahan lainnya setengah matang agar buah okra tidak hancur dan melebur bersama kuah. Sebagai salah satu jenis ragam sayuran yang masih dikembangkan serta dikenalkan di wilayah Indonesia, sebenarnya sayuran bernama okra ini merupakan jenis sayuran yang juga mengandung banyak serat, sejumlah vitamin dan mineral penting, serta zat antioksidan. Pak, ini gulanya, Pak? Gula langsung masak aja. Oh, ya Pak. Berbicara masalah kuliner Majalengka, pastilah akan terbayang buah mangga gedong hijau atau kerupuk melarat atau oncom goreng.
Namun di kabupaten ini terdapat sebuah olahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan atau minuman yang cukup jarang dikenal, yaitu gula cakar. Sesuai dengan namanya, gula cakar sebenarnya merupakan olahan yang bahan dasar atau komponen utamanya adalah gula pasir. Dinamakan gula cakar karena olahan ini memiliki tekstur yang hampir tak beraturan atau kasar. Proses pembuatan olahan bercita rasa manis ini sebenarnya cukup sederhana, hampir layaknya proses pembuatan gulali. Gula pasir dimasak atau dilarutkan hingga membentuk dengan diberi pewarna. Kunci dalam pembuatan gula cakar ini terletak pada proses pengadukan serta diberinya soda kue pada adonan karamel. Soda kue inilah yang menjadikan tekstur karamel mengembang dan akan terlihat kasar saat didinginkan. Setelah mengembang dan matang, adonan pun harus segera didinginkan terlebih dahulu hingga mengeras dan dapat dipotong. Hampir setiap hari, rumah produksi milik keluarga Pak Jojo ini mengolah sekitar 1,5 kuintal gula pasir menjadi olahan gula cakar. Produk olahannya ini sayangnya hanya dipasarkan di seputaran Majalengka saja. Bagi sebagian masyarakat Majalengka dan sekitarnya, olahan gula cakar seringkali dijadikan teman atau pemanis minuman kopi atau teh. Namun kali ini, aku akan mengolah gula cakar menjadi isian salah satu jajanan tradisional khas Majalengka dan sekitarnya, yaitu kue koci. Pak, gula cakar BS-nya saya bawa tempat tukang koci ya Pak ya? Iya, udah bawanya sana. Kue koci adalah sebuah jajanan tradisional berjenis kue basah yang dikenal memiliki tekstur cukup kenyal dan lembut ketika dimakan. Adonan kue tradisional ini terbuat dari tepung ketan yang diadon dengan tambahan sedikit gula hingga kalis. Jajanan tradisional ini terdiri dari 2 adonan, yaitu adonan kulit atau adonan luar kue koci dan adonan isian. Sementara Ibu Rani dan Ibu Ana membuat adonan luar kue koci, aku pun membantu menyiapkan adonan isiannya. Kue koci sebenarnya menggunakan isian yang terbuat dari campuran gula merah, kelapa parut, dan juga kacang hijau. Namun kali ini, aku sedikit memodifikasi dengan menggunakan gula cakar yang dicampur dengan kelapa parut. Gula cakar yang sudah jadi pun dilarutkan kembali menjadi karamel dan dicampur dengan kelapa parut hingga menyatu dan matang. Adonan ini nantinya dijadikan bulatan-bulatan sebagai isian. Bu, entahnya udah siap Bu? Makasih Dul. Jajanan tradisional yang adonannya dimatangkan dengan cara dikukus ini sekilas memang mirip layaknya jajanan kue Bugis. Hanya saja, adonan kue koci setelah dibentuk dan diberi isian, selanjutnya dibungkus daun pisang dengan bentuk menyerupai prisma atau kerucut. Meski sederhana, namun daun pembungkus dari jajanan berjenis kue basah ini memiliki makna filosofis, di mana keempat sudut pada dasar bungkus melambangkan keluarga, yaitu ayah, ibu, dan saudara sekandung seperti adik atau kakak. Sementara pada ujung paling atas, melambangkan individu atau diri kita yang juga merupakan bagian dari keluarga. Maka, tak heran bila jajanan ini seringkali menjadi sajian ketika digelar pesta adat maupun acara pernikahan di wilayah seputaran Majalengka, Indramayu, maupun Cirebon. Dikukus sekitar 2-3 jam hingga matang dengan ditandai adonannya memadat dan daun pembungkus pun berubah warna menjadi lebih pucat. Gula cakar adalah salah satu dari kekayaan ragam kuliner Majalengka yang kini hampir jarang dijumpai. Karena di wilayah Majalengka sendiri tinggal tersisa 7 orang pengrajin yang mewarisi resep olahan bercita rasa manis dengan bentuknya yang unik ini. Sebagai olahan tradisional yang berbahan dasar gula pasir, selain disajikan sebagai pemanis minuman,
Gula cakar sebenarnya dapat diaplikasikan ke berbagai menu olahan jajanan. Salah satunya menjadi bahan adonan kue tradisional yang juga khas Majalengka ini, yaitu kue koci.